Jadi kita harus cari dulu yang tutup daun, anggreknya sehat, baru kita rangsang pembungaan. Setelah 10-15 menit kita angkat dan kita tetes hormon di tempat keluar bunga. Di sini juga boleh dah, bisa 3 tetes. Ini spike-nya udah muncul, udah keluar sekitar 3 cm, 2-3 cm. Ini 3 hari berikutnya spike-nya udah mulai panjang. Nah, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana membungakan anggrek dendrobium dengan cara yang mudah dan cara yang pasti bakal berbunga. Bagaimana caranya, disimak terus videonya. Ini saya pakai pupuk bunga. Pupuk bunganya boleh apa aja, bisa Gandasil, Growmor, Gaviota atau apa aja, gak masalah, yang penting pupuk bunga dengan kandungan nitrogen yang rendah atau kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogennya. Air bersih, hormon 6-BAP, dan juga tentu anggreknya. Kalau untuk anggrek usahakan yang sehat. Kalau misalkan anggreknya agak sehat itu gak bisa dibungakan, kalaupun dibungakan itu gak maksimal. Juga untuk dendrobium pilih yang sehat dan sudah tutup daun. Tutup daun itu istilah tutup daun pada anggrek dendrobium yaitu sudah berhenti tumbuh anggrek daun anggrek paling atas. Kalau untuk dendrobium dia kan panjang begini, dia udah berhenti tumbuhnya, itu istilahnya tutup daun, bisa dibungakan. Ini dendrobium dengan tipe bunga tumbuh dari tengah, dari atasnya. Jadi kita harus cari dulu yang tutup daun, anggreknya sehat, baru kita rangsang pembungaan. Untuk merangsang pembungaan kita siapkan ini dulu larutannya. Siapkan air bersih, ini 3 liter kurang lebih. Air bersihnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Pakai juga pupuknya juga disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di label masing-masing kemasan. Kalau Gaviota ya ada di label masing-masing dah pokoknya. Ini saya pakai Gandasil D, pupuk Gandasil B, Gandasil B, pupuk murah meriah, tapi lumayan sih efektif. Pakai kasih setengah aja dah, setengah sendok makan. Lalu kita rendam di sini selama 10-15 menit kurang lebih. Sebelum direndam ini penting, ini harus dipastikan kering dulu media tanamnya. Jangan dulu disiram selama 2-3 hari, biarkan dia kering dulu. Kalau kita biasa nyiram tiap hari, selang 2 hari jangan dulu disiram, biarkan dia kering. Kalau 2-3 hari disiram masih amannya, masih segar. Nah, batangnya masih segar tapi media tanamnya sudah kering, baru kita rangsang pembungaan biar penyerapan pupuknya maksimal. Kita rendam selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit kita angkat dan kita tetes hormon 6-BAP biar pertumbuhan spike-nya lebih cepat. Nah, kita tetes hormon ini lur, hormon 6-BAP. Ini bisa didapat di toko online, udah banyak yang jual, atau mau beli di offline bisa di toko-toko yang khusus anggrek, biasanya ada. Tetes di pucuknya, nah di tempat keluar bunga. Di sini juga boleh dah, bisa 3 tetes. Untuk aplikasi hormon 6-BAP ini seminggu sekali maksimalnya, paling cepat. Nanti seminggu berikutnya kalau misalkan belum ada tanda-tanda bakal spike yang muncul, dia tetes lagi. Kalau misalkan udah bengkak, udah kelihatan bakal spike-nya, udah hentikan, jangan ditetes lagi, khawatirnya gosong. Ini opsional ya, gak pakai ini pun gak masalah, yang penting anggreknya sehat dan juga dikasih pupuk tentunya untuk pembungaan. Udah gini aja, tinggal disimpan lagi, digantung lagi karena ini posisinya tempel, kita tempel lagi. Ini diulang setiap minggu, seminggu sekali kita tetes sampai dia keluar spike-nya, bekas spike. Jika sudah keluar bekas spike, udah kelihatan, itu segera hentikan. Tapi untuk pupuk pembungaan tetap dilanjut setiap 1 minggu sekali. Jika setelah 1 bulan atau udah beberapa minggu spike tidak kunjung muncul atau tidak kunjung berkembang dan keluar tunas di sini, itu sebaiknya dibiarkan saja tunasnya biar dia besar dulu. Itu artinya anggreknya belum bisa berbunga atau belum mau berbunga. Dia sudah siap bunga tapi belum mau berbunga. Dia maunya tumbuh dulu anakan baru, nanti anakannya udah besar, anggreknya juga nanti berbunga sendiri. Berbunganya serempak biasanya kalau yang begitu. Tapi kalau misal kita
ngotot, kita kekeh ingin membungakan, yang di sini kita potek aja seperti yang ini. Ini bekas tunasnya, bekas potekannya. Nah, potek ini keluar tunas, ini dipotek aja sedikit ujungnya biar menghentikan pertumbuhan vegetatifnya, biar dia fokus ke pertumbuhan generatif. Setelah dipotek, tapi kita tetap lanjut ya, hormon 6-BAP per minggu tetap lanjut. Dipotek, dia terhambat pertumbuhan tunasnya, dia fokus ke pertumbuhan spike. Nah, spike pun muncul. Nah, ini udah segede gini spike-nya, kurang lebih. Ini spike-nya udah muncul, udah keluar sekitar 3 cm, 2-3 cm. Dan jika sudah begini, jangan diberi hormon 6-BAP lagi, lanjut aja dengan pupuk pembungaan. Kalau misal tunas yang duluan keluar, spike belum, kita potek. Kalau mau paksa ya, kalau mau kekeh ingin membungakan, ini dipotek sedikit biar terhenti pertumbuhannya. Ujungnya aja, jangan terlalu dalam. Jadi tujuannya bukan untuk mematikan tunas ini, tetapi untuk menghambat pertumbuhan tunas biar dia pertumbuhannya fokus ke pembungaan. Tunas yang ini kalau misalkan terlalu dalam, ini rawan busuk, nanti bahaya kalau busuk bisa ke batang utamanya. Kalau anggreknya subur, jangan khawatir gak bakal keluar tunas. Ini udah keluar tunas lagi. Setelah saya potek, tunas barunya keluar yang sebelah sini nih. Ini jadi aman. Ada generasi penerusnya. Ini tunas barunya keluar lagi. Yang sebelah sini udah terhambat karena saya potek ujungnya. Dia keluar lagi dari sini. Tapi dia keluar setelah spike keluar. Spike dulu keluar, baru tunas yang baru keluar. Kalau seperti ini gak masalah. Kalau misalkan spike udah keduluan keluar tapi tunas belum, itu gak masalah, lanjutin aja. Nanti spike-nya semakin besar, tunas pun ngikutin. Nah, tapi kalau misalkan tunas dulu yang keluar, tunas sudah keluar kayak begini misalnya, tapi spike-nya belum, kan dipotek aja dulu kalau mau maksa pembungaan. Kalau sudah begini udah pasti berbunga. Ini udah yakin dia berkembang spike-nya, soalnya udah panjang, tinggal ditunggu aja menjadi kenop dan mekar. Ini 3 hari berikutnya spike-nya udah mulai panjang. Nah, ini udah yakin jadi nih, jadi bunga ini udah begini. Ini agak cepat pertumbuhannya kalau fase-fase begini, fase spike seperti ini, apalagi didukung dengan cuaca yang mendung dan diiringi hujan sesekali. Dengan intensitas hujan yang tidak terlalu deras, pertumbuhan anggrek pun semakin bagus, spike-nya cepat panjang, akarnya juga udah mulai aktif lagi keluar nih. Dari akar lamanya udah mulai keluar lagi akar-akar baru. Ini akar-akar barunya udah keluar. Ini dari akar lama dia keluar akar sekunder. Banyak, hampir di semua bagian akar ini keluar akar. Yang ini aja udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 akar sekunder. Belum lagi ini masih bintik-bintik begini. 2 hari lagi dia panjang. Cukup lumayan kalau cuaca seperti ini. Apalagi posisinya seperti ini ditempel. Kalau untuk yang di pot emang agak rawan busuk kalau cuaca sering hujan. Untuk seperti ini tinggal dilanjutin aja. Kalau pemupukan jangan kena spike, usahakan untuk menghindari resiko gagal kenop. Takutnya spike ini gak tahan dengan pupuk kimia, ini bisa gosong, nanti kenopnya gagal kenop. Jadi untuk pemupukan di medianya aja, di media tanam atau kena sekitar akar aja. Untuk spike-nya, untuk anggrek muda ini rawan gagal kenop. Biasanya penyebabnya dari hama penyakit, seperti warang lalat juga. Jadi diusahakan disemprot dengan fungisida dan insektisida. Apalagi di musim penghujan ini rawan jamur, fungisida juga penting. Kalau misalkan lalat itu gak secara langsung dia memakan tanaman, dia cuma nemplok hinggap doang di sini nih, di spike, numpang nangkring di sini, tapi sambil membawa hama penyakit. Di kaki-kakinya dia membawa bakteri, virus dan macam-macam dah. Biasanya kalau yang habis dihinggapi lalat ini ada bintik-bintik kecil hitam. Nah, itu bisa menyebabkan anggreknya gagal kenop kalau pada fase seperti ini. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Kebun Tetangga Channel dengan cara like, comment, and subscribe. Juga tombol super thanks-nya jangan lupa ditekan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.